Selamat malam Tribunal, senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa nyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Juli 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Tuluka Besi dimulai, ini detailnya. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon akan memulai uji coba rekayasa jalur lalu lintas di Jalan Tuluka Besi mulai Senin 17 Juli 2023. Uji coba rekayasa lalu lintas tersebut bertujuan mengurai kepadatan di Jalan Tuluka Besi pada jam puncak. Kepala Dishub Ambon, Robi Sapulete menjelaskan, uji coba tersebut akan berlangsung hingga 28 Juli 2023. Rekayasa lalu lintas tersebut yang sebelumnya arus lalu lintas dari Jalan Rijali atau Belakang Soya masuk ke Jalan Cendrawasih atau Soya Kecil, kemudian ke Jalan Tuluka Besi dirubah menjadi sebaliknya. Dari Jalan Tuluka Besi, Jalan Cendrawasih, Jalan Rijali untuk tujuan ke kawasan Skip dan Batu Meja. Menurut Kadishub, pada saat jam puncak, arus lalu lintas dari arah Halong Mardika yang melalui Jalan X Hotel Josiba keluar di Jalan Tuluka Besi akan ditutup. Jalur tersebut akan dibuka kembali setelah melewati jam puncak. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, keluhkan rekayasa lalu lintas di Jalan Tuluka Besi, pengendara sebut malah makin macet. Uji rekayasa lalu lintas atau lalin demi menguraikan kemacetan di ruas Jalan Tuluka Besi, Kota Ambon, dinilai tak begitu efektif di hari pertama penerapannya Senin 17 Juli 2023. Hal itu diutarakan beberapa pengguna jalan tersebut. Kepada tribunambon.com, salah seorang pengguna jalan itu bernama Bima mengatakan bahwa penguraian kemacetan tak begitu efektif, malah menambah kemacetan, padahal baru masuk pada hari pertama. Kata dia, Tribuners, sebelumnya lalu lintas tak begitu macet seperti hari ini. Senada dengan Bima, salah seorang pengendara Iwan mengatakan bahwa kebijakan penguraian harusnya mempertimbangkan jarak tempuh pengendara lain. Kemudian dia berpendapat agar kebijakan ini tak usah dipertahankan dan lalu lintas harus dikembalikan ke jalur semula. Dan itu Tribuners, Ican, salah seorang pengguna angkutan kota atau angkot mengatakan, hal ini hanya menyebabkan banyaknya kerugian untuk para supir angkot. Selain itu, kebijakan penguraian kemacetan di Jalan Tuluka Besi hanya akan berjalan selama 10 hari saja, yakni sampai dengan Jumat 28 Juli 2023. Kita ke berita lainnya, Tribuners, Gerakan Perempuan Bersama Maluku suarakan dugaan pelecehan seksual oleh Kadis PPA Maluku di DPRD. Gerakan Perempuan Bersama Maluku menyuarakan aspirasinya terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku berinisial DK terhadap salah satu pegawainya.
Aspirasi itu disampaikan mereka kepada DPRD Provinsi Maluku Selasa 18 Juli 2023. Koordinator aksi Rosa Penturi mengatakan bahwa dalam menyikapi kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepala dinas sangatlah melecehkan serta menghina martabat dinas PPA Maluku. Sebagai kepala dinas semestinya menghormati harkat dan martabat perempuan. Dirinya menegaskan bahwa hal ini adalah kondisi darurat yang harus ditangani secara cepat. Penturi berharap agar apa yang menjadi aspirasi dari perempuan Maluku dapat didengar dan ditindaklanjuti, agar kasus ini mendapat titik terang. Menanggapi itu, Ketua DPRD Maluku Ben Hurwati pun mengatakan kasus yang dilakukan atasan terhadap bawahan ini sangat tidak bermartabat. Oleh sebab itu, Watubun mendesak aparat kepolisian untuk menuntaskan segala proses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memberikan jera kepada setiap pelaku kekerasan seksual. Korban kekerasan. Akan menyampaikan beberapa pikiran kami, harapannya pikiran-pikiran kami ini bisa didengar dan ditindaklanjuti, dikawal dengan baik supaya kita bisa mendapatkan titik terang dan berujung stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kepada ASN. Rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD telah menerima kekerasan seksual yang dialami, sehingga kejahatan oknum kepala dinas itu terungkap, maupun korban-korban yang tidak sempat untuk berani berbicara atau tidak berani mengungkapkan, menuntut pimpinan aparat sipil negara Provinsi Maluku untuk pertama, segera menonaktifkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi. ini perempuan Maluku Sebagai lembaga yang layak menjadi rumah yang nyaman bagi perempuan dan anak Maluku korban kekerasan. Akan menyampaikan beberapa pikiran kami, harapannya pikiran-pikiran kami ini bisa didengar dan ditindaklanjuti, dikawal dengan baik supaya kita bisa mendapatkan titik terang dan berujung stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kepada ASN. rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD telah menerima Kekerasan seksual yang dialami, sehingga kejahatan oknum kepala dinas itu terungkap, maupun korban-korban yang tidak sempat untuk berani berbicara atau tidak berani mengungkapkan, menuntut pimpinan aparat sipil negara Provinsi Maluku untuk pertama, segera menonaktifkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi. Kita ke berita terakhir, Tribuners Komunitas Itanai gelar pentas seni Wanjo sebut untuk kembangkan budaya dan kreativitas. Komunitas Literasi dan Budaya Seram Bagian Timur atau Itanai menggelar pentas seni di halaman Auditorium Universitas Patimura Ambon, Senin 17 Juli 2023 malam. Koordinator Wanjo Lating Gurium mengatakan pentas seni dan budaya dilaksanakan guna mengembangkan budaya dan kreativitas mahasiswa dan pelajar asal SBT yang ada di Kota Ambon. Selain itu, pentas seni ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran akan berbagai problematika yang saat ini terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, seperti permasalahan pendidikan, sosial hingga kasus-kasus korupsi di SBT. Adapun berbagai tarian seni budaya ditampilkan, seperti tarian sawat, belan, hadrat, langka, musikalisasi puisi, dan teatrikal musik. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 8:30 malam di lokasi terlihat ratusan pasang mata saksikan pentas yang syarat akan nilai-nilai budaya dan sejarah itu. Panggung pentas seni dihiasi dengan kain hitam dan daun atap. Warna hitam menggambarkan persatuan tanpa membeda-bedakan, sementara daun atap sebagai simbolisasi warisan adat budaya dan sejarah. Pentas diawali dengan hadrat yang dibawakan grup Basombar.
thank you. Oke, untuk membuka Bersumber, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bersumber. Oke, mungkin itu saja. Seram tidak lagi seram, Maluku tidak lagi pemali, Maluku akan gelap, pohon-pohon akan hilang, laut-laut akan hilang. Seram Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Juli 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.